Kisah Unuk Putri Nabi Adam, wanita pertama yang memiliki ilmu sihir dan terkenal karena praktek seks bebas. Kisah tentang Putri Adam ini disebut-sebut sebagai pionir dalam hal seks bebas dan memiliki anak di luar nikah, yang tentu saja menjadi kontroversial. Bagaimana tidak, selain memiliki tubuh yang mega raksasa, sang putri ini hidup ribuan tahun, yakni sampai pada era Nabi Musa alaihi salam. Kisahnya memang menarik dan mirip dengan dongeng, namun banyak keanehan dan ulama tafsir perlu mengkritisi kisah ini karena dianggap bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mari kita lihat lebih lanjut mengenai jumlah putra dan putri pasangan Nabi Adam dan Siti Hawa. Konon, Siti Hawa hamil sebanyak 120 kali dan setiap kehamilan melahirkan anak kembar, 2 laki-laki dan 2 perempuan, sehingga jumlah anak Nabi Adam mencapai 240 orang. Tentu saja, hal ini juga diriwayatkan dengan beragam riwayat yang berbeda. Imam Ibnu Jarir dalam kitab tarikhnya, yang diriwayatkan dari berbagai perawi, menyebutkan bahwa putra-putri Hawa dengan Adam tidak sebanyak itu. Hawa melahirkan 40 anak dari 20 kelahiran. Ada pula penjelasan dari beberapa ulama yang menyatakan bahwa pada setiap kelahirannya, Hawa melahirkan 2 anak kembar, 1 putra dan 1 putri. Anak pertama mereka adalah Kabil dan Iklimah, sedangkan anak terakhirnya adalah Abdul Mugis dan Amal Mugis. Namun, dalam kisah unuk lain, juga diriwayatkan bahwa ada satu-satunya keturunan Nabi Adam alaihissalam yang lahir tunggal, yakni Unuk. Dia memiliki ciri yang unik, yaitu dengan 2 kepala, masing-masing pada bahu kiri dan kanan, serta memiliki 20 jari tangan dengan telapak tangan masing-masing memiliki 10 jari dan kuku yang panjang dan bengkok. Hal ini diriwayatkan oleh Hawa dengan jiwa keibuan yang tetap merawat Unuk hingga anak tersebut dewasa. Terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di bumi, yakni Kabil membunuh Habil atas peristiwa tersebut. Kabil pun meninggalkan gunung dan menempati lembah, sehingga terpisahlah kedua kelompok keturunan Nabi Adam dengan perbedaan latar belakang ini. Kelompok yang beriman bersama Adam dan Hawa menempati puncak gunung, sementara Kabil dan keturunannya menempati lembah. Hawa memperlakukan anaknya dengan baik dan merawatnya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi ciri khas dari keturunannya yang mendiami puncak gunung. Sementara itu, kelompok yang senang melanggar perintah Allah menempati lembah saat mereka dewasa dan bergabung dengan Kabil. Sejarawan menyebutkan bahwa sebelum meninggal dunia, Adam merasakan hidup bersama anak cucu dan cicitnya hingga berjumlah 40.000 orang. Ketika Nabi Adam wafat, seluruh keturunan Adam menangis selama 7 hari 7 malam karena duka. Melihat hal tersebut, setan menggoda mereka dengan rayuan dan musik di lembah. Setan menawarkan hiburan dengan musik yang terdengar hingga ke puncak gunung yang sedang berduka. Tiba-tiba, suara yang aneh tersebut mendayu-dayu dan menyayat hati mereka yang ada di gunung. Meskipun mereka terperanjat, mereka tetap bisa mengontrol diri kecuali Adam, yang hatinya bergejolak karena musik itu. Adam meninggalkan puncak gunung dan menuju lembah untuk bergabung bersama Kabil dan saudaranya yang lain untuk menikmati musik dan tarian. Di lembah, putri Adam kecanduan seks bebas dan banyak lelaki yang menggaulinya tanpa disadari. Dia pun hamil tanpa tahu siapa ayah dari anak yang ia kandung. Sejatinya, putri Adam tidaklah cantik bahkan bisa dibilang buruk rupa, sehingga mustahil ada lelaki yang menyukainya. Namun, dengan ilmu sihir yang membuat lelaki terperdaya,
Ia bisa menaklukkan setiap lelaki yang dikehendakinya dan akhirnya melahirkan seorang anak lelaki bernama Wajah, yang juga disebut sebagai Wajs, karena tidak diketahui siapa ayahnya. Siti Hawa sangat sedih melihat kelakuan putranya itu, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya tersebut segera lenyap dari muka bumi. Allah pun mengutus singa sangat besar yang melebihi ukuran gajah untuk menyerang putri Adam dan merusak seluruh badannya. Inilah kematian pertama oleh binatang, dan putri Adam pun mati setelah setahun melahirkan. Namun, ada sebuah riwayat tentang Unuk yang menyebutkan bahwa angin topan datang dan tingginya tidak melebihi lutut. Ketika dia duduk di atas gunung, tangannya dia ulurkan ke laut untuk mengambil ikan dan kemudian memanggangnya di bawah sinar matahari. Ketika dia marah kepada penduduk kampung, dia mengencingi mereka sehingga tenggelam dalam air kencingnya. Beberapa riwayat juga menyebutkan bahwa Unuk menguasai sebuah penduduk kampung dan hidup hingga era Nabi Musa alaihissalam. Riwayat ini juga mengisahkan saat Nabi Nuh mengangkut kayu-kayu besar untuk membuat bahtera, Unuk membantu Nabi Nuh dalam tugas ini. Namun, perlu diingat bahwa kisah Unuk ini kontroversial dan terdapat banyak kritik serta pertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Sebagian besar ulama menyatakan bahwa kisah ini adalah hasil dari kedustaan dan termasuk cerita yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan bijaksana dalam menerima dan menyebarkan cerita-cerita yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kisah-kisah dalam Islam haruslah berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita terjebak dalam cerita-cerita yang tidak benar dan berpotensi menyesatkan. Marilah kita memahami agama kita dengan benar dan menghormati sumber-sumber keislaman yang sahih. Semoga Allah memberikan petunjuk dan kebijaksanaan kepada kita semua. Amin.